Jadi begini, pada dasarnya saya mau jelaskan dulu apa itu desa prioritas ya. Ini kawan-kawan sepertinya banyak pertanyaan terkait ini. Jadi terkait desa prioritas itu Apa kabar Sobat KKN? Lama tak jumpa dengan saudara di podcast Menyapa Desa Pusbang KKN UNES. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang KKN BMC Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Sebagaimana kita tahu di media sosial banyak pertanyaan, di Telegram Halo KKN banyak pertanyaan. Oleh karena itu, kami berusaha hadir untuk memberikan solusi pada Sobat KKN sekalian. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu Bapak Beni Sumardiana, SHMH ya. Betul, Pak. Bapak Beni ini adalah staf akademik Pusbang KKN Universitas Negeri Semarang. Apa kabar Pak Beni? Kabar baik Pak Edi. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah baik juga. Sehat selalu Pak Edi. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi hari ini nanti kita akan berbincang dengan Pak Beni terkait dengan kebijakan program KKN BMC Universitas Negeri Semarang. Pak Beni, sebetulnya ini banyak teman-teman mahasiswa itu bertanya, KKN BMC itu apa sih gitu? Baik, jadi sebenarnya begini Pak Edi, kami di Pusbang untuk di tahun 2021 ini di luar MBKM dan lain sebagainya, kami sebenarnya memiliki 3 program KKN. Yang pertama yaitu ada KKN BMC 1, kemudian KKN BMC 2, dan ada KKN kemitraan. Nah, jadi KKN BMC 1 ini dia diperuntukkan untuk mahasiswa murni ya atau non kependidikan. Sementara KKN BMC 2 ini ditujukan untuk kawan-kawan mahasiswa yang kependidikan. Sementara yang terakhir kemitraan ya sama seperti pemahaman atau definisi yang lain, artinya memang kita bermitra kemudian bekerja sama dengan mitra tertentu untuk melaksanakan KKN. Dan KKN BMC ini sebenarnya juga agak mirip dengan yang kemitraan juga. Ini lebih, kalau kita bicara korelasi itu sama Pak, seperti KKN lokasi pada era sebelum pandemi terjadi. Nah, jadi memang penempatan dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari Pusbang KKN karena konsepnya lokasi begitu. Menyela Pak Beni. Boleh. Berarti KKN BMC ini nanti ada kelompok atau tidak? Baik. Ini juga ramai nih. Jadi sebenarnya KKN BMC ini kan kepanjangan dari Bersama Melawan COVID. Jadi pada dasarnya KKN BMC ini kita desain untuk merespon apa yang terjadi di masyarakat terkait adanya pandemi COVID. Sehingga tentunya hal-hal yang bersifat berkerumun, berkelompok itu sangat kita batasi. Jadi pada intinya KKN BMC baik 1, 2 maupun misalkan yang kaitannya dengan kemitraan, karena ada kemitraan yang kelompok juga Pak. Dia konsepnya adalah individu. Jadi bukan kelompok. Maka istilah kelompok yang banyak menyebar di mahasiswa itu merupakan istilah yang tidak kita gunakan. Tidak ada itu. Baik, ini harus jadi perhatian teman-teman Sobat KKN sekalian. Bahwa KKN BMC itu adalah KKN individu dan tidak mengenal kelompok. Jadi tidak usah bingung-bingung mencari kelompok. Gitu ya? Betul, betul. Nanti ya kalau bekerja bersama karena kesepakatan mereka berada di dalam domisili yang sama, ya mungkin itu nanti hal yang lain atau istilah yang lain, tapi itu bukan berkelompok. Berarti berbeda. Misalkan begini, Pak Beni dengan saya nih sama-sama jadi Sobat KKN nih. Ya. Kebetulan tinggalnya di satu RT, satu RW dalam desa yang sama.
Oke. maka saya dan Pak Beni boleh bekerja bersama meskipun saya bukan kelompok dengan Pak Beni. Betul. Jadi kita tidak mendesain dari awal kita akan berkelompok, tidak. Tapi memang karena kita tidak artinya tidak sengaja lah atau bagaimana bahwa kita tinggal di domisili yang sama di RT RW yang sama, maka kita bekerja sama. Jadi bukan membuat kelompok tapi memang bekerja sama program. Oke. Artinya begini, pun dibolehkan ketika kita bersama dalam satu RT RW, artinya satu domisili, kita sendiri-sendiri juga boleh, Pak. Ya, jadi tidak terus kemudian harus, oh karena kita satu domisili, maka kita bersama-sama. Tidak. Karena core-nya memang individu, basisnya memang individu. Ya, Tapi oke, baik. untuk memudahkan itulah kita. Saya kira teman sobat KKN sudah paham terkait itu. Nah, Pak Beni, ini sebelum saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan, saya ucapkan terima kasih dulu kepada penghimpun pertanyaan. Ini teman-teman dari BMKM Universitas Semarang. Terima kasih ini telah membantu sobat KKN untuk merangkum pertanyaan. Jadi ada ratusan pertanyaan yang masuk, tetapi setelah kita sarikan bersama teman-teman dari BMKM, itu muncul beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Pak Beni. Mungkin teman-teman familiar di WA Group atau di Telegram bertanya ke Pak Beni, tapi kalau tidak komunikatif seperti ini rasa-rasanya ada yang kurang gitu. Betul, betul, Baik. betul. Pak Beni, ini pertanyaan titipan netizen. Ya. Sobat KKN, yang pertama Pak, bagaimana jika dalam desa kita itu kita mengenal ada desa prioritas dalam KKN. Nah, desa kita itu tidak masuk dalam desa prioritas, tapi kita ingin KKN sesuai domisili kita. Itu kira-kira boleh nggak, Pak? Baik. Jadi begini, pada dasarnya saya mau jelaskan dulu apa itu desa prioritas ya. Ini kawan-kawan sepertinya banyak pertanyaan terkait ini. Jadi terkait desa prioritas itu adalah desa yang memang merupakan target pelaksanaan KKN yang sudah menjadi list yang dimiliki oleh Pusbang. Sehingga desa prioritas ini harapannya ada penempatan mahasiswa di sana untuk menjalankan program-program tertentu. Jadi sebenarnya itu Pak Edi. Tapi prioritas ini bukan artinya kemudian wajib dipilih oleh mahasiswa. Karena desain kita pada KKN BMC ini adalah tetap kembali kepada domisili masing-masing. Ingat BMC itu bersama melawan COVID, jadi kita menghindari adanya mobilisasi atau mobilitas yang memungkinkan dapat menyebabkan adanya paparan atau misalkan justru membawa ya kan karir maksudnya seperti itu kepada orang-orang yang menjadi tempat KKN itu. Makanya harapannya ya awal itu pertama adalah domisili dulu. Lalu bagaimana dengan desa prioritas? Nah, desa prioritas itu memungkinkan sebagai pilihan saja. Ketika memang desa prioritas itu dekat dan kita berkeinginan untuk KKN ke sana, boleh kemudian memilih di sana. Okay. Tapi tetap yang paling baik, yang paling diharapkan sebenarnya memberikan sumbangsih terlebih dahulu ke domisili kita sendiri. Oke, baik. Berarti pertanyaan satu ini dari netizen ya. Sobat KKN lah, jangan netizen ya. Nanti sama kayak di luar-luar, Pak. Iya. Dia kan begini, desanya dia tidak masuk desa prioritas. Ya. Tapi dia pengen KKN di domisilinya. Artinya ini adalah keputusan yang sangat tepat. Ya. Nah, jadi artinya Sobat KKN yang pertama itu Sobat KKN harus memilih domisilinya. Betul. Kecuali dengan alasan khusus bersebelahan desa ya, atau apa, maka dia boleh. Boleh. Jadi sebenarnya pilihan utama adalah domisilinya sendiri. Oke. Ya, jadi kan kita menghindari mobilitas itu. Jadi ya lebih baik kalau memang memungkinkan di domisilinya sendiri, lebih baik di domisilinya sendiri. Oke, baik. Pertanyaan ini saya kira teman-teman Sobat KKN sudah bisa memahami ya. Ya. Yang kedua Pak, ini pertanyaannya adalah terkait dengan kan ini COVID kayaknya sedang meningkat rate kasusnya gitu kan. Nah, Pak, ini ada pertanyaan. Bagaimana jika di desa saya itu angka COVID-nya meningkat? Apakah saya tetap KKN di domisili ataukah saya harus pindah ke desa prioritas atau desa lainnya? Ini gimana, Pak? Ini justru
hal yang positif sebenarnya. Jadi tujuan utama dari BMC ini dengan ada kondisi seperti itu malah bisa jadi dapat diraih secara maksimal. Artinya begini, kalau desa saudara adalah desa yang berada di zona merah, maka sumbangsi saudara, ide, peran, dan lain sebagainya yang bisa saudara berikan itu sangat dibutuhkan di sana. Mengabdi Untuk desa yang sedang merah, ya. malah tuh tepat itu. Jadi justru jangan menghindar. Kecuali ya, misalkan tapi dengan protokol kesehatan tentunya. betul, tetap dengan protokol kesehatan. Misalkan Pak, ini ada penolakan nih Pak dari RT RW kami karena sedang merah. Ya, ini lebih kepada saudara harus bisa menyampaikan secara maksimal. Memang komunikasi itu perlu, Pak. Jangan surat yang berbicara, tapi saudara juga mengantarkan. Nah, teman-teman sobat KKN, komunikasi perlu. betul. Artinya kita juga harus menyampaikan kepada RT RW ini adalah KKN yang seperti apa. Karena RT RW ketika saudara tidak jelaskan, maka dia pun hanya akan berpikir ini sama seperti KKN lainnya. KKN biasanya. Kalau dengan kondisi seperti KKN yang seperti itu, jelas dalam kondisi merah, saudara akan ditolak. Pasti itu. Tapi kalau dijelaskan bahwa misalkan programnya daring semua Pak Beni, boleh. Karena ini memang kondisinya khusus. Jadi tidak ada keharusan untuk kemudian melaksanakan KKN tidak dengan daring kalau kondisinya memang seperti itu. Baik. Tapi kalau misalkan kondisinya sudah baik, saudara ada di desa yang hijau atau misalkan pun tidak tapi memungkinkan untuk dengan protokol, ya maka boleh tidak daring. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Beni. Jadi sobat KKN ini artinya ketika di domisilinya zona merah ini justru peran-peran saudara ini sangat dibutuhkan gitu ya. Betul. Oke, baik. Berikutnya Pak. Kalau misalkan sobat KKN terpaksa harus dengan alasan khusus RT RW tidak memberikan persetujuan, sehingga dia berada di desa prioritas. Harus ke desa prioritas. Harus ke desa. Oke, baik. Karena kan pilihan ke desa prioritas, pilihan keluar dari desa domisili kan karena alasan yang sangat khusus. Ya, tertentu. Kemudian kan itu katanya harus upload nih kata sobat KKN di rumah. Katanya harus upload surat-surat tuh. Kemudian suratnya itu yang tanda tangan apakah dari Pak RT domisilinya ataukah Pak RT dari lokasi KKN atau lokasi desa prioritas. Oke, baik. Ini berbicara ketika seseorang pindah ke desa prioritas ya Pak. Ya, baik. Jadi begini, yang harus saya tegaskan dalam KKN BMC ini, basisnya adalah RT RW dan individu. Begitu Pak Edi. Intinya itu dulu. Kita harus pahami bahwa basisnya RT RW serta ini kegiatan individu. Ya. Jadi jangan saudara memiliki paradigma sama seperti KKN sebelumnya. Bukan berarti kita tidak ada komunikasi dengan desa, tidak. Tapi komunikasi pokok yang paling utama adalah karena kita tinggal di domisili, di lingkungan kita, dan akan KKN di sana. Maka RT RW yang paling penting memegang peranan. Nah, ketika misalkan bagaimana ketika kita KKN tidak di desa kita. Tidak di RT RW kita. Nah, saudara kan sudah punya list tuh. Desa prioritas. Tapi sekali lagi ada ketentuan ya Pak, untuk memilih desa prioritas pun harus dalam satu kecamatan atau beda kecamatan dalam satu kota atau kabupaten. Jadi tidak boleh memilih desa prioritas di kota lain. Contoh kemarin ada yang tanya, Pak saya KKN tidak di desa prioritas di Semarang. Domisili saya tidak di desa prioritas di Semarang. Tapi rumah saya itu bersebelahan dengan desa prioritas yang kebetulan masuk Kabupaten Demak. Ya. Nah kalau begitu saya pikir kita lebih utamakan yang ada di dalam satu kota saja terlebih dahulu. Kabupaten terlebih dahulu. Karena desa prioritas di dalam satu kabupaten itu juga pilihannya cukup banyak. Menghindari pergerakan teman-teman sobat mahasiswa ya. Betul. Nah terkait masalah mobilitas itu ketika memang saudara memutuskan memilih desa prioritas, sebut saja desa prioritas adalah Patemon. Yang pertama kita datangi, jangan desanya. Jangan kelurahannya. Tapi yang kita datangi dari satu kelurahan Patemon atau satu desa Patemon,
kira-kira RT RW mana yang akan kita jadikan sasaran tempat KKN. Oh, gitu Nah, ya. jadi konsepnya tetap bottom up, Pak, bukan top down. Karena kalau misalkan dibalik, saudara pasti akan menghadapi banyak tantangan lah. Jelas itu. Bahkan sampai penolakan ya. Betul, bahkan sampai penolakan. Jadi itu. Baik, baik. Ini berikutnya ada pertanyaan menarik lagi, Pak Benny. Oke. Saya baca aja ya, biar Boleh, biar tidak multi tafsir. Saya takutnya saya menafsirkan saya salah gitu Oke. ya. Tempat saya terletak sangat jauh dengan desa prioritas. Tapi saya ingin KKN di wilayah RW teman saya. RW teman saya. Bagus nih. Beda kecamatan tapi tidak terlalu jauh sih, Pak. Daripada KKN di RW saya sendiri, karena ada banyak faktor, itu saya boleh nggak sih pindah kemudian membentuk kelompok di desa lain? Baik. Ini gimana ini? Jadi dia tidak ingin KKN di domisilinya, kemudian dia pengen bentuk kelompok di desa lain. Ini gimana? Boleh nggak sih? Boleh. Ini sebenarnya mungkin yang tanya gini anak-anak yang di rumahnya dianggap nakal nih mungkin, Pak. Atau jangan-jangan jarang ketemu tetangga. Jangan tetangga ini pasti nih. Nggak, ini kelakar saja nih, mohon maaf. Jadi intinya begini sekali lagi. Prioritas kita adalah domisili. Kembali lagi ke sana. Penekanannya adalah itu. Kita menghindari adanya mobilitas. Ketika saudara misalkan memiliki permasalahan dengan RT, RW atau lingkungan saudara, saya harap saudara bisa selesaikan itulah. Jujur, ini bukan masalah apa-apa ya. Kami hanya berpikir begini, jangan sampai BMC yang kepanjangannya adalah bersama melawan COVID, justru malah menimbulkan permasalahan. Saudara jangan lupa, saudara KKN tidak hanya untuk nama saudara sendiri. Ada nama kampus saudara, nantinya ada nama DPL saudara, ada nama Pusbang KKN dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan nanti ada permasalahan dengan itu, yang pertama kena itu justru bukan saudara. Misalkan dengan hadirnya saudara tiba-tiba ada penambahan yang signifikan atau tidak signifikan lah, yang pasti ada penambahan. Nanti pasti ditanya, ini gara-gara siapa nih? Oh, gara-gara ada anak KKN. Anak KKN dari mana? Dari UNES. Padahal dia tidak domisili di sini. Nah, itu permasalahannya, Pak. Terus kemudian, kalau di domisili, hemat kami adalah saudara sudah cukup mengenal lingkungan dengan baik. Kata kuncinya itu. Karena mengenal lingkungan. Karena kalau kita mau membuat program, ya kan, orang tua saudara sudah dikenal, saudara sudah dikenal, seharusnya program yang dijalankan akan menjadi lebih mudah, ya kan. Ya, Pak Edi misalkan dulu saat kuliah KKN di kampung sendiri, walaupun saat kuliah mungkin tidak di situ Iya, jelas. Kalau mau buat program, misalkan programnya aneh-aneh pun, tapi lihat siapa, oh Mas Edi, oh anaknya Pak ini, misalkan anaknya Bu ini, kita bantu, ya kan, gampangannya begitu. Dan pun ketika ada hal-hal yang keliru, mereka akan mengingatkan dengan santun karena sudah mengenal. Nggak ada ya, nggak mungkin saudara kalau ada permasalahan terus diusir dari desa KKN. Istilahnya gini ya, Karena dia tinggal di situ. kan sobat KKN nanti KKN di domisilinya. Betul. Nanti berarti dia bisa minta tolong, Karang Taruna, saya punya program nih. Nah. Ini lebih mudah. Betul. Tujuannya kan kayak gitu kan. Karena temannya sendiri. Iya, betul. Atau bahkan mungkin dia anggota Karang Taruna. Jangan-jangan pacarnya sendiri. Betul Mas Adi. Jadi tujuannya sebenarnya itu. Lebih kepada itu, dan kita juga mempertimbangkan itu. Dan saya juga nggak tahu ya kenapa. Bentar. Sebelum lanjut, Pak Benny, jangan-jangan sobat KKN ini masih bingung membedakan antara alamat di KTP dengan alamat domisili. Oke. Ya. Ini dari tadi kan kita ngomong domisili. Ini khawatir sobat KKN bingung juga, domisili itu apa itu? Baik. Jadi begini sih. Domisili itu acuannya adalah tempat di mana dia terakhir tinggal, Pak. Ada minimalnya nggak berapa kurun waktunya? Ya, pada dasarnya kalau minimal dalam KBBI saja tidak diatur. Tapi memang ketika memang dia tinggal di sana dalam waktu temporari yang cukup 6 bulan lama ya, misalkan lebih 6 bulan atau bahkan sebenarnya 3 atau 4 bulan, ketika memang dia berencana tinggal di situ lebih dari itu, ya kita anggap dia domisilinya di sana. Jadi misalkan nih
Edi Kurniawan, saya sendiri Ya. kan gitu. KTP saya kan misalkan masih di Temanggung, Oke. karena saya asli Temanggung. Tapi saya kan sudah lama stay di Semarang. Semarang. Maka domisili saya berada di Semarang. Betul. Gitu ya, gitu. Betul. Jadi banyak kemarin pertanyaan seperti itu. Tapi bentar. Sobat mahasiswa kan rata-rata kos di Semarang. Oke. Apakah mereka disebut domisili di Semarang? Kalau kos, menurut saya itu satu permasalahan yang berbeda kalau menurut saya. Karena kos itu dia tidak permanen, kadang sering berpindah-pindah kan. Apalagi ini pandemi, dia sudah lama banget nggak di Semarang. Dan makna domisili itu kan setidak-tidaknya Rumah tinggal tetap. betul, terus kemudian sudah ada hubungan secara administratif ke pendudukan dengan RT, RW, walaupun hanya sekedar lapor. Saya lihat mahasiswa mungkin tidak akan melakukan itu, Pak. Jadi kalau misalkan contoh ada yang mau KKN di Sekaran, dia ke RT RW mungkin baru saja sekali itu. Jadi sehingga saya bilang tidak Bukan bisa domisilinya. disebut domisili. Jelas Oke. bukan domisili. Baik, lebih dalam ke pertanyaan tadi, domisili. Misalkan terjadi nih kayak tahun lalu. Di Sekarang tahun lalu hampir 200 mahasiswa. Lebih, di Pak. Patemon, Iya, luar di biasa Patemon itu. juga hampir 70 mahasiswa. Kira-kira dipindah nggak tuh yang nekat? Ini nekat kan? Nekat. Iya. Jadi kan kita sebetulnya boleh aja sih di Iya. Sekarang Patemon, Iya, tapi betul. kan dengan alasan khusus. Nah, Betul. bagi yang nekat ini gimana nih perlakuannya? Kami Pusbang sebenarnya tidak mungkin membatasi, Pak. Karena begini, jadi KKN itu mohon maaf, yang di Patemon yang di area UNES itu memang ada yang mereka betul-betul, Pak, memang kondisinya ada di sini. Tapi ada juga yang memang dibuat-buat hanya untuk KKN ada di sini. Rumahnya Sragen nih misalkan, Iya, Sragentina. Karena ndak mau di rumah, Karena mau di rumah pindah ke Sekarang. Nah, itu kita menghindari yang seperti itu. Cuman kan kalau mau kita Kalau sudah kejadian nih, kalau kita kan mau batasi kan susah juga. Ya. Ya, maka ketika memang sudah kejadian, sekali lagi semangat kita adalah BNC. Bersama melawan Covid, sehingga mungkin nggak tuh dipindah di kita akan minimalisir jumlah. ya. Kita akan minimalisir jumlah sehingga yang KKN di misalkan Sekaran, Patemon tidak akan sejumlah yang seperti itu, Pak. Nanti bisa digeser ya. Nih, Bisa. catat. Dan Sobat sekali lagi KKN. urusan penempatan, Pak Edi, kembali lagi itu menjadi kewenangan dari Pusbang. Oke, Nah, sip. kita ingat KKN ini kaitannya atau korelasinya sama seperti KKN lokasi dulu. Karena jadi saudara tidak perlu ikut mengatur penempatan itu atau ikut memprediksi. Semuanya kembali kepada kewenangan dari Pusbang. Tapi itu sendiri. dasar utamanya tadi adalah domisili Betul. paling utama. Oke, Nah, baik itu. Pak Beni. Ini sudah panjang tapi masih ada 2 pertanyaan. Nggak Oke, apa-apa oke, ya? oke. Oke. Baik, pertanyaan kedua ini saya baca lagi. Saya takut menafsirkan hal yang salah gitu kan. Walaupun tugasnya ditekankan individu, tetapi apakah boleh kita bentuk kelompok dengan di KKN pada desa yang sama? Hal ini untuk mempermudah selama kegiatan pelaksanaan KKN saja. Itu kan. Kemudian pertanyaan lanjutannya itu adalah apakah KKN yang lokasinya diprioritaskan itu anggotanya tidak jadi dia KKN di desa prioritas, apakah anggotanya ini masih anggota lagi? Ini Nah, topiknya. bicara anggota ya. Ini apakah akan tidak dipecah lagi? Terima kasih ini Pak Ben. Ini pertanyaan. Jadi sekali lagi pada prinsipnya kembali ini adalah individu. Ingat sobat KKN, penggunaan kata kelompok itu hanya berasal dari saudara. Ya, yang kemudian bergulir sehingga akhirnya banyak digunakan dalam diskusi-diskusi yang membahas terkait KKN. Saya tekankan lagi pada prinsipnya KKN ini adalah individu. Individu. Nah, sehingga kalaupun misalkan di satu domisili ada 1 atau 2 atau 3 mungkin yang mereka memang tinggal di situ, pada realnya memang tinggal di situ, Pak. Kan tidak, artinya tidak by design. Ya, silahkan saudara bukan membentuk kelompok, tapi merencanakan kegiatan bersama-sama. Artinya Jadi case-nya bukan membentuk kelompok, Bukan. tapi
semacam kerja bareng gitu Kerja ya. bareng, artinya ini ada program nih. Yuk saya tawarkan, kita ada program ini, kebetulan kita tinggal di RT RW yang sama. Bagaimana kalau kita laksanakan bersama-sama? Tapi itu setelah plotting. Betul, bukan terus kemudian saudara membentuk, merencanakan program segala macam, baru kemudian saudara bentuk kelompok itu tidak. Clear Itu artinya. keliru. Terjawab sudah. Artinya bahwa teman-teman sobat KKN sekali lagi tidak usah berpikir kelompok dalam proses update domisili. Betul. Jadi karena KKN ini nanti bersifat individu. Jadi kalaupun misalkan ada yang menyampaikan, yuk kita bikin kelompok di desa X atau di desa Y dan lain sebagainya, saya bilang itu keliru. Dan kalau misalkan nanti ada pemisahan dan lain sebagainya atau penempatan lain, ya kembali lagi itu kewenangan dari Pusbang KKN. Oke, Jadi baik. mengarahnya ke Terima sana. kasih Pak Beni. Sobat KKN, ini masih ada satu pertanyaan terakhir dan ini cukup menggelitik sebetulnya bagi kita semua. Nih, apakah KKN mendapatkan subsidi dana dari kampus atau menggunakan dana sendiri? Ini sensitif dan menarik bagi mahasiswa. Baik. Ini harus berhati-hati saya dalam menjawab. Jadi begini, pada dasarnya KKN itu sama seperti perkuliahan lainnya. Jadi segala kebutuhan individu dalam pelaksanaan KKN itu ya menjadi tanggung jawab individu masing-masing, Pak Edi. Jadi tidak ada terus kemudian kok saudara KKN, saudara makan di tempat KKN, saudara tinggal di tempat KKN, kampus yang harus membiayai. Nah, Itu seingat saya dari era kapanpun juga KKN ada dasarnya lah. betul. Ya, menteri. jadi tidak pernah itu mengalami seperti itu kecuali memang hal-hal tertentu itu pun kondisional, itu tidak mungkin terjadi hanya beberapa kali. Tapi begini, apakah kampus kemudian lepas tangan begitu dengan pembiayaan KKN? Sebenarnya tidak. KKN kampus memberikan apa ya, semacam program nggak sih buat KKN? Oke. Nah, saudara jangan keliru dulu. Ini operasional pelaksanaan, misalkan pembimbingan, terus kemudian penerjunan, pelaksanaan macam-macam lah, terus pembimbingan, penilaian dan lain sebagainya. Seminar hasil dan sebagainya itu juga sudah mengcover biaya itu. Nah, artinya kampus memberikan bantuan KKN-nya kepada masa dalam bentuk pembimbingan, Betul. kemudian evaluasi, Betul. kemudian seminar hasil. Nah, iya jadi ada satu lagi yang saya jadi katanya Pusbang KKN juga memberikan bantuan ketika nanti ada luaran teman-teman sobat KKN ini untuk dihak ciptakan. Ini benar nggak sih Pak? ya lebih kepada proses itu ya, proses fasilitasi ya. Artinya kita memang mengarahkan dan mendukung ke sana sih. Tapi kalau untuk pelaksanaan KKN secara individu di lokasi saudara ber-KKN itu kembali kepada tanggung jawab saudara masing-masing. Oke, baik. Terima kasih. Tak terasa ini hampir 30 menit kayaknya. Tapi Pak Edi, boleh nggak saya menjelaskan tentang surat saja? Oh ya, boleh. Hanya sebentar saja. Ini yang masih agak bingung terkait masalah surat, nanti kaitannya sama desa prioritas ya. Jadi, saudara, kemarin saudara diminta update, ada 2 lembar surat yang harus diupload ya. Yang pertama adalah pernyataan yang saudara buat ditandatangani oleh saudara dan orang tua saudara dengan materai 10.000. Jadi jangan diperdebatkan ya. Pak, materainya 6.000 atau 10.000. Kita pakai yang terakhir aja, yang terbaru 10.000. Terus kemudian yang kedua adalah surat pengantar dari RT RW. Nah, kalau saudara tinggal dan akan ber-KKN di domisili saudara masing-masing, maka ya silahkan surat pengantar dan surat pernyataan diisi alamat saudara domisili masing-masing. Ya, jadi itu. Terus kemudian, bagaimana kalau saudara yang ingin memilih desa prioritas? Kalau saudara ingin memilih desa prioritas, silahkan yang surat pernyataan yang bermaterai itu ditulis alamat domisili saudara. Jadi tetap domisili dia sendiri, Pak. Jadi bukan domisili tempat KKN. Untuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh sobat KKN dan walinya, orang tua atau walinya. Nah, kemudian sementara untuk yang memilih desa prioritas, dia ambil desa prioritas dan dia membuat surat pengantar. Nah, itu pengantarnya dibuat RT RW, bukan dibuat, ditandatangani oleh RT RW yang isi alamatnya adalah alamat desa prioritas itu. RT RW prioritas itu. Mohon maaf, saya ralat yang desa tadi. RT RW prioritas itu. Ya, lokasi prioritas itu. Jadi dia pilih. Jadi nama, data kependudukan segala macam sama.
terus tulis di bawahnya adalah RT RW yang akan menjadi lokasi KKN yang merupakan lokasi prioritas itu. Jadi itu sih Pak Edi yang selama ini banyak sekali masuk baik Japri maupun di Telegram bertanya tentang itu. Kalau kita mau memilih prioritas, bagaimana kita menuliskan? Jadi begitu. Oke, baik. Terima kasih nih tambahan penjelasannya. Ini meskipun di luar pertanyaan, tapi ini ternyata sangat penting Saya bagi lengkapi, Pak. Sobat KKN semua. Baik Sobat KKN, tak terasa kita sudah 30 menit, hampir 30 menit kita bersama di bincang kali ini. Saya harap apa yang kita diskusikan ini bisa memberi pencerahan kepada Sobat KKN sehingga tidak bingung-bingung lagi. Betul. Kata kuncinya yang ingin saya garis bawahi, yang pertama adalah KKN BMC ini individu. Betul. Yang kedua, KKN BMC ini dilakukan di domisili masing-masing sebisa mungkin. Yang ketiga adalah bahwa penyelenggaraan diharapkan sesuai protokol kesehatan dan juga dan juga memperhatikan lingkungan sekitar. Betul, Pak. Gitu ya. Itu kurang lebihnya Sobat KKN. Jangan lupa bagi yang belum gabung di Telegram Halo KKN UNES, segera gabung agar dapat informasi yang terbaru. Tanya jawab nanti juga dilayani di Halo KKN, Telegram Halo KKN UNES. Jadi nanti silahkan segera bergabung, sering-sering cek website KKN UNES. Oke, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Salam KKN, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Edi.